Tahun baru, harapan baru dan semangat yang baru hadir dalam kehidupan keluarga kami. Semangat ini terlihat dari rutinitas keluarga seperti pagi ini. Ini anak saya satu-satunya. Dia perempuan yang bijaksana dan sabar. Kalau ini menantu saya. Ia adalah lelaki yang luar biasa untuk keluarga ini. Ayo dek, ayo semua, sarapan sudah siap. Adek, ayo dek. Dek, cepat dek. Nanti udah terlambat. Yang sedang saya pakaikan dasi ini adalah cucu saya yang paling kecil. Ini dia suamiku, laki-laki tegas, tapi dia mempunyai hati yang sangat lembut. Yang terakhir ini adalah cucu pertamaku. Dia seorang perempuan yang tangguh. Yuk, yuk, yuk. Saudara, jumlah dokter yang meninggal akibat terpapar COVID-19 terus bertambah di Medan. PPID mengungkapkan 109 orang dokter telah dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sulawesi Selatan merupakan provinsi tertinggi ketiga di Indonesia dengan jumlah total positif COVID-19 hingga 28 Juli. Angka tertinggi di Sulawesi Selatan berada di Kota Makassar, yakni 132. Suamiku, ia pergi mendahului kami, meninggalkan luka yang mendalam bagiku, juga keluarga.
kakak. Ya. Tolong mama ajarin adek belajar. Ma, Ade mau sama kakak. Kakak selalu marah-marah sama Ade. Ade mau sama mama saja. Ini apa, Pak? Mama tidak baca? Apa kurang jelas? Papa di PHK, Ma. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Mama, aku tanya Ade sudah habis. Saya belikan. Besok Ade harus ujian online. Emangnya kuota seminggu yang mama belikan sudah habis, Dek. Adek pakai untuk apa? Tapi sudah habis. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya harus bagaimana, Tuhan? Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan
aku, karena ku tahu kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ma, saya pergi dulu ya. Shalom. Shalom. Baik, Cak. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya, ini jam-jam segini sudah ada di gereja. Tidak ada kegiatan ini, Pak? Iya, Pak. Saya baru kehilangan pekerjaan, Pak. Iya. Dan sekarang ini lagi banyak
pikiran. Gitu ya. Ya kebetulan kita ketemu, Pak Ica bisa cerita ke saya. Iya Pak. Ya, apa pergumulannya, apa yang dipikirkannya. Jadi ya kebutuhan keluarga kan itu selalu ada Pak. Kebutuhan pendidikan anak-anak juga selalu ada. Dan saat ini saya kehilangan pekerjaan. Itu yang membuat saya bingung Pak. Juga kondisi di rumah, suasana duka itu masih terasa sekali. Hingga saya sempat bersitegang dengan istri saya dengan kondisi-kondisi saat ini. Dan itulah saya bingung harus bagaimana. Iya, Saya minta siapa tahu Bapak ada mengerti, maksudnya ada pengertian juga, mungkin ada apa yang mungkin Bapak bisa memberikan masukan buat kehidupan saya begitu. Iya, Pak Ica. Ya saya kira gini bukan persoalan yang gampang ya. Ini bukan persoalan yang mudah dihadapi. Ini satu persoalan yang besar dalam kehidupan keluarga Bapak. Baru-baru ini duka cita yang dialami, lalu kemudian ditambah lagi. Ya saya kaget juga ini dengan Pak Ica mendapat PHK ini. Tapi satu hal yang pasti Pak Ica begini, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Tetapi sebelumnya saya mau katakan begini, perjumpaan kita ini saya yakini dan saya percaya ini bukan satu perjumpaan yang kebetulan. Roh Tuhan yang menuntun Pak Ica untuk boleh hadir dalam gedung gereja ini sehingga kita boleh berjumpa. Dan dalam perjumpaan ini saya mau sampaikan bahwa apa yang Bapak alami ini satu pergumulan, satu persoalan yang Bapak alami bersama dengan keluarga. Sebagai orang beriman kita harus meyakini satu hal, bahwa kita tidak pernah menghadapi pergumulan itu seorang diri. Bapak dalam suasana duka cita, Bapak mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK, Bapak harus meyakini bahwa ini bukanlah satu hal yang besar buat saya. Sekalipun orang percaya, sebagai manusia kita berpikir bahwa ini satu hal yang tidak mudah benar. Tetapi kita harus meyakini juga bahwa persoalan yang datang di dalam hidup kita ini bukan satu persoalan besar. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari pergumulan dan persoalan itu. Itu yang harus kita yakini dan kita percaya. Oleh sebab itu, karena kita meyakini Tuhan kita itu lebih besar daripada pergumulan dan persoalan itu, maka kita harus percaya kita pasti akan dituntun dan dipimpin untuk keluar dari berbagai masalah yang ada dalam hidup kita, termasuk apa yang dialami oleh Pak Ica pada saat ini. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Sebagai orang beriman juga kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Nah, tidak lama lagi ini kan kita akan merayakan Natal. Nah, dalam merayakan Natal ini kita tahu bahwa tema yang menjadi inti pemberitaan itu adalah Immanuel, bahwa Yesus Kristus itu diberi nama Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu dalam keyakinan itu bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Pak Ica, situasi saat ini hampir semua manusia yang ada di atas muka bumi ini diperhadapkan dengan masalah. Apalagi kita berada dalam situasi pandemi. Ada banyak mereka juga yang terkena PHK, mereka terpapar, kesehatan mereka terganggu, dan tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya meninggal dunia. Tetapi satu hal yang kita harus yakini sebagai orang beriman, sekalipun ada persoalan itu, ada masalah itu, Tuhan tetap akan menyertai kita. Pak Ica ingat satu cerita tentang Tuhan Yesus ketika berada di danau bersama dengan para murid. Ini satu cerita yang bagus sekali kita renungkan. Kadang-kadang ketika saya juga sebagai seorang pendeta, ketika saya berhadapan dengan masalah, saya selalu merenungkan bagian cerita ini. Ketika Yesus bersama-sama dengan para murid berada di perahu, satu waktu firman Tuhan menceritakan ada angin sakal, dan itu membuat perahu itu menjadi goyang. Para murid menjadi ketakutan. Nah, hal ini, kita pun hari ini juga banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan bisa juga Pak Ica dan keluarga mungkin mengalami hal yang sama saat ini, bahwa ada ketakutan dan kekhawatiran. Nah, dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus hadir. Lalu Tuhan Yesus katakan, diamlah, tenang. Maka angin sakal itu diam dan tenang. Artinya juga bahwa sekalipun pergumulan itu seperti angin sakal datang dalam hidup kita, kalau kita serahkan semua ke dalam Tuhan,
Kalau kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu pasti dalam hidup kita, maka hal yang sama Tuhan juga dapat memerintahkan, diamlah dan tenanglah berbagai pergumulan itu. Itu dia, itu keyakinan itu ya Pak Ica ya. Jadi beritakan kepada istri, anak-anak dan keluarga, sekalipun ada masalah, ingat Tuhan tetap menyertai keluarga kita, Tuhan tetap menuntun dan memimpin kita, dan Tuhan akan membawa kita ke hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Pergumulan itu boleh ada, tetapi sekali lagi Tuhan kita lebih besar dari pergumulan, dan Tuhan akan menyertai kita, membawa kita ke dalam kemenangan yang Ia sediakan bagi setiap orang yang percaya. Itu dia Pak Ica ya. Oleh sebab itu Pak Ica, sebelum kita melanjutkan ini, karena saya masih akan ada kegiatan lagi, kita berdoa dulu. Saya mau berdoa buat Pak Ica ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga atas perjumpaan ini. Hamba percaya perjumpaan ini bukan suatu perjumpaan yang tiba-tiba ataupun tanpa direncanakan. Hamba percaya perjumpaan ini ada dalam tuntunan kuasa Tuhan, yang pada akhirnya kami boleh bersama bercerita secara khusus pergumulan yang dihadapi oleh Pak Ica dan keluarga. Dan kami meyakini satu hal, bahwa kekuatan dan penyertaan yang berasal dari Tuhan akan memampukan Pak Ica untuk melewati masa-masa sulit ini. Engkau Tuhan lebih besar daripada pergumulan dan persoalan yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami meyakini kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun Dia akan senantiasa memampukan Ia untuk tetap bersikap dalam iman, percaya, mengandalkan Tuhan, dan meyakini penyertaan Tuhan akan membawa mereka sekeluarga ke masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa Sorgawi, hamba juga bersama dengan Pak Ica pada saat ini mendoakan kepada untuk semua jemaat mereka yang saat ini juga berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Hamba meyakini penyertaan Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu akan memampukan semua kami sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami dimampukan menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Dan kami percaya kami akan dimampukan terus bertahan dan menemukan jalan keluar dalam tuntunan Sang Immanuel yang menyertai kami semua. Syukur kami kepada-Mu ya Allah, persiapkan kami juga Tuhan, di dalam kami akan merayakan Natal. Tuhan menyertai kami, memberkati kami semua. Dan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pak Ica, saya permisi dulu ya. Baik, masih ada hal yang mau saya kerjakan ya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Baik. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Pak, ini pesan dari perusahaan diberikan buat Bapak. Tidak apa-apa Pak, selama kita masih terus bersama-sama, Mama sudah bersyukur. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita, pasti kita dapat lewati. Harus yakin ya Pak? Iya. Terima kasih ya Pak, sudah mengerti dan sudah memberikan semangat selalu buat Bapak. Sekiranya kita juga jangan sampai kehilangan sukacita damai Natal ini, karena terlalu terfokus dengan kita punya masalah sampai akhirnya kita lupa bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus bisa memberikan juga persepuluhan
jangan sampai kita lupa gitu. Puji Tuhan Pak, kita akan tetap selalu sama-sama bersyukur ya. Bersama bersyukur, Bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Iya Mak, kita sampai lupa pasang pohon Natal. Ya sudah Pak, besok kita pasang sama-sama ya. Oke, kalau gitu kita harus istirahat dulu ya. Iya Pak. Oke, ya. Kakak sama adik, sebentar kalau sudah pasang pohon terang, kita bukan kue ya. Kak, bagus ini. Kita pasang. Ayo, ayo, ayo. Iya. Jadi kita sudah melewati tahun 2020 sampai di penghujung tahun ini. Begitu banyak suka dan duka yang kita lewati bersama keluarga kita. Terkhusus saat Opa meninggal, itu adalah luka yang paling dalam di dalam kehidupan keluarga kita. Begitupun dengan pekerjaan yang Bapak punya, Bapak sekarang sudah harus berusaha sendiri, ya. Dan buat kakak dan adik harus tetap semangat dalam belajar, ya. Masalah biaya pendidikan kalian, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan berkat. Oke? Tetap sukacita, ya. Iya Pak. Tuhan Yesus memang baik buat keluarga kita. Kasihnya tidak pernah berkesudahan buat keluarga kita. Ya kita masih bisa bersyukur sampai saat ini. Buat kakak, adik harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Berkatnya selalu ada buat keluarga kita. Tuhan Yesus baik sekali, Ma. Pak, jadi kakak baru dapat kabar dari kampus. Kalau mahasiswa yang orang tuanya terkena dampak pandemi akan dapat beasiswa. Jadi untuk 2 semester ke depan, kakak tidak perlu bayar uang kuliah.
Masih baik sekali, Oma. Mama ada juga seragam yang rajin belajar. Yes. Ya, benar. Tuhan itu baik. Walaupun Oma masih merasakan sakit dan sedih karena kehilangan Opa. Namun, kemarin waktu Oma bersaat teduh, Tuhan menegur Oma melalui satu perikop bacaan dan renungan. Dan akhirnya itu menjadi penguatan bagi Oma. Oma percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, maka kita harus yakin Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melewatinya. Apa yang menjadi rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tahun lalu, kita semua berharap kita akan menjalani hal-hal yang baik di tahun 2020 ini. Namun, apa yang terjadi? Semuanya tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi ketika Opa pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita jalani hari-hari terakhir di tahun ini dengan harapan dan keyakinan kiranya tahun depan, tahun 2021, semua hal yang akan terjadi bagi kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan bagi kita lebih manis dari rencana dan kehendak kita. Sekalipun pahit kita rasakan, namun rencana Tuhan adalah yang termanis. Ayo, mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami, keluarga yang bersatu hati, mengangkat pujian dan syukur kehadirat-Mu. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di tahun ini, sungguh di luar perkiraan kami. Sampai saat ini kami merasakan Engkau terus menyatakan penyertaan-Mu jauh melebihi kemampuan kami. Dengan iman kami percaya Tuhan akan terus menyatakan berkat-Mu atas keluarga kami hari demi hari. Terima kasih untuk pemulihan, penguatan, dan penyertaan Bapa bagi kami. Semuanya itu menjadi sukacita dan berkat bagi keluarga kami yang akan merayakan kelahiran putra-Mu. Tuhan, tolong kami untuk terus bersandar kepada-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni kami Bapa yang sempat berfokus pada kelemahan dan permasalahan yang kami alami. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan terhadap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kalau gitu kita sekarang makan malam bersama. Ayo, ayo. Ayo. Ya. Aduh. Terima kasih ya. Iya, ini dalam masa pandemi seperti begini kira-kira ada ibadah Natal di gereja bagaimana itu? Kan tidak bisa, tapi kita bisa ada kita biasa disiarkan live streaming. Oh. Kita bisa jemaat bisa lihat di rumah, paling yang bertugas saja yang gereja. Oke. Untuk ibadah Natal pemuda gimana, Kakak? Ada sih Pak, Oh. cuma virtual juga. Virtual juga ya. Oh, iya.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cut. Kenapa ada kasih habis? Nggak fokus tuh, nggak fokus. Oke. Cut.